Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah perumpamaan yang luar biasa dari Injil Lukas, pasal 14, ayat 15-24. Ini adalah kisah tentang sebuah perjamuan besar. Mari kita selami bersama makna mendalam di baliknya. Di ayat 15, seseorang berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Wah, ini adalah sebuah pernyataan yang penuh pengharapan, bukan? Siapa sih yang tidak mau ikut dalam perjamuan surgawi? Mendengar ini, Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Ketika tiba waktunya, ia mengutus hambanya untuk memanggil para undangan. "Marilah, sebab semuanya telah siap. Undangan sudah disebar, hidangan sudah siap, pesta akan segera dimulai." Seharusnya ini menjadi momen yang penuh sukacita. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh di luar dugaan. Satu persatu, orang yang diundang mulai mencari-cari alasan untuk tidak datang. Yang pertama berkata, "Aku baru beli ladang, aku harus pergi melihatnya." Alasan yang kedua, "Aku baru beli 5 pasang lembu, aku mau mencobanya." Dan yang ketiga, "Aku baru saja menikah, jadi aku tidak bisa datang." Mari kita berhenti sejenak di sini. Ladang, lembu, dan pernikahan, apakah ini hal-hal yang buruk? Tentu tidak. Ini adalah berkat kesibukan dan tanggung jawab yang normal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ladang dan lembu berbicara tentang pekerjaan, investasi, dan pencapaian materi. Pernikahan berbicara tentang hubungan, keluarga, dan komitmen pribadi. Masalahnya bukan pada hal-hal itu sendiri, tetapi ketika hal-hal itu menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada undangan dari sang tuan. Mereka menempatkan berkat di atas sang pemberi berkat. Kesibukan duniawi membuat mereka menolak anugerah kekal. Mereka merasa urusan mereka saat ini jauh lebih penting daripada undangan perjamuan itu. Melihat penolakan ini, sang tuan menjadi marah. Ini adalah kemarahan yang kudus lahir dari kasih yang ditolak. Ia kemudian memberi perintah yang radikal kepada hambanya. "Pergilah segera ke semua jalan dan lorong-lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh." Lihatlah perubahan fokusnya. Dari mereka yang merasa layak dan mapan, kini undangan itu diberikan kepada mereka yang seringkali dianggap tidak layak, yang terpinggirkan, yang tak punya apa-apa, untuk dibanggakan. Mereka ini adalah gambaran orang-orang yang sadar akan kebutuhan rohani mereka, yang tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Mereka datang tanpa syarat, tanpa alasan, hanya dengan hati yang penuh syukur karena diundang. Namun, masih ada tempat. Sang tuan kembali berkata, "Pergilah ke jalan-jalan raya dan ke semua lorong, dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk, sebab rumahku harus penuh." Perhatikan kata paksalah. Ini bukan paksaan fisik, melainkan sebuah desakan yang penuh kasih dan urgensi. Ini menunjukkan betapa besar kerinduan Tuhan agar rumahnya, kerajaannya, dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Perumpamaan ini ditutup dengan kalimat yang tegas. "Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati hidanganku." Ini adalah sebuah peringatan keras bagi kita semua. Undangan kerajaan Allah telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa jawaban kita? Seringkali, tanpa sadar kita seperti orang-orang pertama yang diundang itu. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, keluarga, hobi, dan segala urusan duniawi, sehingga kita menomorduakan panggilan Tuhan. Kita berkata, "Nanti saja Tuhan, aku sedang sibuk." Atau, "Tuhan, Engkau lihat kan, prioritasku sekarang adalah ini dan itu." Renungan hari ini mengajak kita untuk memeriksa kembali prioritas hidup kita. Apakah undangan Tuhan untuk datang kepadanya, untuk bersekutu dengannya, untuk melayaninya, menjadi yang utama dalam hidup kita? Ataukah kita membiarkan berkat-berkat duniawi justru menjauhkan kita dari sang pemberi berkat? Jangan sampai kita menolak anugerah yang begitu besar karena alasan-alasan yang pada akhirnya akan lenyap. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus, seperti orang-orang miskin dan terpinggirkan itu, yang tahu bahwa satu-satunya kebahagiaan sejati
adalah berada dalam perjamuan bersamanya. Undangan itu terbuka bagi kita hari ini. Jangan tunda lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.